Pinggiran kota Jaipur, seorang supir travel bernama Maksud sedang dikejar para preman. Maksud dikejar para preman, mencoba mendekati gadis cantik dari keluarga kaya. Para preman itu diperintahkan untuk menghajar Maksud berlari dan bersembunyi di dalam truk yang dikendarai seorang pria bernama Jayes. Karena gagal menemukan Maksud, para preman itu kembali pulang. Beberapa jam kemudian, Jayes beristirahat di rest area. Ketika Jayes mengecek muatannya, Jayes melihat Maksud. Jayes tidak kenal dengan Maksud. Mereka berdua lalu berkenalan. Sembari mengobrol, mereka berdua makan bersama. Maksud bercerita, selama ini ia adalah supir yang bekerja di Tour and Travel, sedangkan Jayes bercerita, ia masih bekerja serabutan di Jaipur. Jayes belum mendapatkan pekerjaan yang bagus. Selama ini, Jayes bekerja di Provinsi Bengal. Namun Jayes ingin pindah ke kota yang baru. Jayes pergi dan memulai hidup baru di Jaipur. Mendengar cerita Jayes, Maksud merasa kasihan. Maksud akan membantu Jayes. Besok pagi Maksud mengenalkan Jayes kepada bosnya yang merupakan pemilik and travel bernama Gupta. Maksud memohon kepada Gupta untuk memberikan pekerjaan. Gupta melihat Jayes adalah pemuda tampan yang santun. Gupta menawari Jayes untuk menjadi tour guide. Jayes langsung setuju. Gupta senang mendengarnya. Maksud dan Jayes selalu minum teh susu di warkop terdekat. Maksud mengenalkan Jayes kepada pemilik warkop bernama Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud dan Jayes kemudian mengobrol. Maksud memberitahu Jayes apa saja yang harus dipelajari. Jayes patuh dan menurut saja. Jayes belajar dengan cepat. Beberapa hari kemudian, Jayes mulai bekerja. Maksud dan Jayes ditugaskan membawa rombongan turis selama 4 hari ke depan. Sebagai tour guide, Jayes menjelaskan rundown acara kepada para turis. Setelah itu, para turis dipersilahkan masuk ke dalam bus. 1 jam kemudian, acara dibuka dengan hiburan musik yang ada di atas bus. Jayes ikut bernyanyi dan menghibur para turis. Para turis menikmati momen itu. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di lokasi pertama. Para turis turun dari bus dan masuk ke dalam bangunan bersejarah. Jayes menjelaskan tentang sejarah bangunan itu. Para turis mendengarkan sembari berfoto-foto. Jayes jatuh cinta dengan salah satu turis bernama Isabel. Sedangkan Maksud jatuh cinta dengan turis bernama Sally. Isabel adalah gadis yang baik hati. Sedangkan Sally adalah wanita yang sombong. Setelah itu, mereka semua melanjutkan perjalanan ke lokasi. Berikutnya sore hari, mereka semua beristirahat sejenak di wilayah padang pasir. Jayes dan Maksud menghibur para turis dengan berjoget dan bernyanyi. Para turis sangat terhibur dengan penampilan mereka. Setelah seharian berkeliling, para turis kemudian diantar ke hotel untuk beristirahat. Di halaman hotel, Isabel mengajak Jayes berkenalan. Isabel menyukai Jayes karena tampan. Setelah berkenalan, Isabel masuk ke dalam kamar. Di depan pintu kamar, Isabel dan Sally melihat turis lain bernama Sabir sedang mabuk berat. Isabel dan Sally lalu masuk ke kamar mereka masing-masing. Besok pagi, Jayes dan Maksud membawa para turis berkeliling kota. Mereka mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain. Di sela-sela aktivitas, Maksud menatap wajah Sally dengan penuh cinta. Namun Sally tidak membalas, karena Sally biasa saja kepada Maksud. Sedangkan Jayes dan Isabel terus mengobrol. Isabel mengatakan ia adalah warga negara Inggris. Ayahnya orang Inggris dan ibundanya orang India. Saat ini Isabel sedang pulang ke rumah ibundanya. Sebelum kembali ke Inggris, Isabel ingin menghabiskan waktu di Jaipur. Karena sering mengobrol, Jayes dan Isabel menjadi dekat. Besok pagi, karena tidak ada jadwal, Jayes mengajak Isabel bersepeda. Siang harinya, mereka berdua minum teh susu di warkop Anwar. Mereka melanjutkan obrolan mereka. Jayes memberitahu alamat kosnya kepada Isabel. Jayes berharap sebelum kembali ke Inggris, Isabel mau mampir ke kos-kosan Jayes. Karena menyukai Jayes, Isabel akan mampir ke kos-kosan Jayes. Setelah mengobrol, mereka berdua kembali ke hotel. Malam hari, Maksud dan Jayes memantau para turis yang sedang makan malam bersama di halaman hotel. Maksud dan Jayes mengobrol berdua di kolam renang. Jayes memberitahu ia menyukai Isabel. Maksud senang mendengar hal itu. Maksud mengatakan ia belum berani mengobrol dengan Sally. Sebagai teman, Jayes akan membantu Maksud. Jayes selalu mengajak Maksud mengobrol dengan Isabel dan Sally. Mereka berempat duduk dan mengobrol. Maksud mencoba mengobrol dengan Sally. Saat itu Sally sedang mabuk berat. Sally tidak tertarik untuk diajak mengobrol.
Namun Maksud terus berbicara untuk membuat Sally tertarik dengan dirinya. Tetapi Maksud justru salah bicara dan membuat Sally tidak nyaman. Jas selalu mengajak Maksud pergi agar situasi tetap terkendali. Jas dan Maksud kembali ke kamar mereka masing-masing. Tak lama kemudian, Ibunda Isabel menelpon. Isabel mengangkat teleponnya dan mengobrol di halaman. Sekarang Sally duduk sendirian. Syabir yang dalam keadaan menghampiri Sally dan mengajak berkenalan. Sally tidak suka dan langsung menampar Syabir. Sally lalu masuk ke dalam kamarnya dalam keadaan mabuk. Beberapa menit kemudian Syabir yang masih kesal kepada Sally menghampiri kamar Sally. Syabir mengungkapkan amarannya dengan buang air kecil di depan pintu kamar Sally. 1 jam kemudian, Isabel yang dalam keadaan mabuk menghampiri kamar Jayas. Isabel mencoba mengajak Jayas melakukan jos-jos. Awalnya Jayas menolak. Jayas mengatakan ia tidak ingin merusak perasaannya kepada Isabel hanya dengan cinta. 1 malam, Isabel menganggap Jayas adalah pemuda yang baik. Tetapi pada akhirnya mereka melakukan jos-jos. Setelah bermain, Jayas mengudut di balkon. Besok pagi para turis melanjutkan perjalanan. Ketika mengabsen para turis, Jayas tidak melihat Sally. Jayas bertanya kepada Isabel, di mana Sally? Isabel menjawab tidak tahu. Isabel lalu mengecek kamar Sally. Isabel melihat pintu kamar Sally digembok dari luar. Jayas dan Sally lalu meminta resepsionis untuk membuka kamar menggunakan pintu cadangan. Manajer hotel bernama Haris langsung melakukan hal itu. Setelah dicek, Sally tidak ada di kamarnya. Jayas dan Isabel bingung, di mana Sally? Jayas lalu memberitahu hal itu kepada Gupta. Gupta langsung meluncur ke hotel. Haris memberitahu polisi mengenai hilangnya Sally. Kepala polisi setempat bernama Surya dan anak buahnya bernama Aditi langsung pergi ke hotel. Investigasi dimulai. Surya mengecek kamar Sally, sedangkan Aditi menginterogasi para staf hotel. Surya melihat lemari Sally penuh dengan pakaian. Surya juga melihat darah di tembok. Surya merasa ada yang tidak beres. Surya lalu mengecek rekaman kamera CCTV. Terlihat malam itu, Syabir buang air kecil di depan kamar Sally. Surya mengambil rekaman kamera CCTV di seluruh sisi hotel. Surya dan Aditi kemudian membawa Syabir ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Surya menunjukkan video buang air kecil Syabir. Syabir mengaku ia hanya mengungkapkan kekesalannya kepada Sally. Setelah itu, Syabir masuk ke kamarnya. Surya merasa Syabir berkata yang sejujurnya. Aditi memberitahu Surya rekaman CCTV di depan kamar Sally dihapus selama beberapa menit. Aditi juga menunjukkan seseorang membawa koper besar melalui tangga darurat. Surya bertanya kepada Gupta, siapa pria itu? Gupta menjawab, pria itu adalah Maksud. Gupta yakin Maksud membawa koper itu untuk kabur melarikan diri. Di dalam koper berisi Sally. Surya dan anak buahnya langsung mengejar Maksud. Terlihat Maksud mencoba kabur melarikan diri menggunakan salah satu mobil. Gupta. Dengan cepat, Surya menembak kaki Maksud. Maksud kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Jas dan Isabel bengong di dalam kamar. Karena bosan, Isabel meminjam mobil salah satu tamu hotel. Mereka berdua kemudian pergi ke bar. Di sana Jas dan Isabel terus mengobrol. Jas berusaha menelpon Maksud, namun tidak diangkat. Jas heran, mengapa Maksud tidak bisa dihubungi. Setelah seharian mengobrol, mereka berdua kembali ke hotel. Di kantor polisi, Surya dan Aditi menginterogasi Maksud dengan keras. Mereka memaksa Maksud agar mengakui semuanya. Maksud bercerita, malam itu Maksud mengantuk pintu kamar Sally dan berbicara baik-baik. Maksud berniat meminta maaf karena salah bicara dan Sally tidak nyaman. Tetapi Sally justru membalas omongan Maksud dengan penuh kesombongan. Sally mengatakan Maksud harus tahu diri bahwa dirinya seorang supir. Sally tidak akan jatuh cinta kepada seorang supir. Sally lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Maksud kesal mendengar omongan Sally. Mereka berdua saling adu. Mulut Sally lalu meludahi Maksud. Maksud emosi dan langsung membenturkan kepala Sally ke tembok. Maksud langsung mencekik leher Sally hingga tewas. Melihat kematian Sally, Maksud panik dan bingung harus bagaimana. Maksud berpikir sejenak. Setelah berpikir, Maksud memindahkan sebuah baju Sally ke dalam lemari. Setelah itu, Maksud memasukkan mayat Sally ke dalam koper dan kabur melarikan diri.
Ketika kabur, Jayas melihat Maksud. Jayas lalu menghampiri Maksud. Maksud menceritakan semuanya. Sebagai teman, Jayas akan membantu Maksud. Jayas lalu memeriksa Sally. Jayas mengatakan Sally masih bernafas. Jayas akan membawa Sally ke rumah sakit. Jayas memberitakan Maksud untuk kembali pulang. Maksud patuh dan menurut saja. Di tengah jalan, Jayas melihat Anwar. Jayas meminta bantuan Anwar untuk membawa ke rumah sakit. Anwar patuh dan menurut saja. Setelah bercerita, Maksud ditahan di kantor polisi. Besok pagi Isabel bangun di kamar Jayas. Namun Jayas tidak berada di sana. Isabel bingung mengapa Jayas tidak ada di kamarnya. Isabel teringat Jayas memberitahu alamat kosnya. Isabel lalu pergi ke kos-kosan Jayas. Setibanya di kos-kosan Jayas, Isabel mencium bau yang tidak enak. Isabel kaget melihat mayat Sally di sana. Isabel lalu mendatangi kantor polisi dan mengenai mayat Sally. Surya langsung mengamankan mayat Sally. Surya dan Aditi kemudian menginterogasi Isabel. Isabel menceritakan perkenalannya dengan Jayas. Setelah menginterogasi Isabel, Surya dan Aditi melakukan analisa. Surya bingung karena Jayas mengatakan Sally masih hidup, sedangkan Maksud mengatakan Sally sudah mati. Surya ingin tahu apa motif Jayas menyembunyikan mayat Sally di kos-kosannya. Beberapa menit kemudian, anak buah Surya memberitahu telah ditemukan mayat sebuah danau. Surya langsung meluncur ke lokasi. Mayat itu kemudian diangkat. Ternyata mayat itu adalah mayat Anwar. Isabel kaget melihat mayat Anwar. Surya lalu mengantar Isabel kembali ke hotel. Surya meminta bantuan Isabel untuk mencari Jayas. Isabel bersedia membantu. Setibanya di hotel, Jayas menelpon Isabel. Isabel mengangkat telepon itu, sekaligus conference call dengan Surya, agar Surya bisa mendengar percakapan mereka. Jayas mengatakan ia meminta maaf kepada Isabel karena tidak berpamitan. Jayas mengatakan kepada Isabel ia sangat mencintai Isabel. Jayas memohon kepada Isabel agar Isabel menghampirinya di provinsi West Bengal. Sebelum kembali ke Inggris, Isabel patuh dan menurut saja. Surya lalu melapor kepada Kapolres. Surya meminta izin Kapolres untuk pergi ke provinsi West Bengal. Kapolres memberikan izin. Kapolres memerintahkan Surya untuk menjaga Isabel karena Isabel adalah warga negara Inggris. Surya siap menjalankan perintah. Besok pagi Surya, Aditi dan Isabel berangkat ke kota Chalsa di provinsi West Bengal. Surya dan Aditi menemui kepala polisi setempat sembari menunjukkan foto Jayas. Kepala polisi setempat mengatakan selama ini Jayas adalah buronan. Jayas merubah namanya untuk melanjutkan kejahatannya. Surya dan Adit Jagat mendengar hal itu. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kejahatan Jayas, kepala polisi setempat menyuruh polisi bernama Das untuk menemani Surya dan Aditi menemui Dr. Sukanto. Mereka bertiga lalu menemui Dr. Sukanto. Dr. Sukanto lalu bercerita tentang Jayas. Dahulu Jayas bekerja sebagai petugas kamar mayat di rumah sakit. Jayas dikenal baik dan sopan santun. Suatu malam, Dr. Sukanto melihat Jayas belum pulang. Dr. Sukanto heran, mengapa Jayas belum pulang. Dr. Sukanto lalu mengikuti Jayas dari belakang. Ia melihat Jayas berlama-lama di kamar mayat. Dr. Sukanto penasaran apa yang dilakukan Jayas di kamar mayat. Beberapa hari kemudian, Dr. Sukanto secara diam-diam memasang kamera CCTV di kamar mayat. Dari rekaman itu terbukti Jayas sering melakukan encos-encos dengan mayat. Artinya Jayas mengidap penyakit nekrofilia. Merdeka saat intercourse. Setelah mengumpulkan semua bukti, Dr. Sukanto dan Das berencana akan menangkap Jayas. Namun Jayas berhasil kabur melarikan diri. Surya bertanya kepada Dr. Sukanto, mengapa seseorang bisa mengidap penyakit nekrofilia? Dr. Sukanto menjawab, penyebabnya bisa bermacam-macam. Surya dan Aditi lalu melanjutkan penelusuran. Surya dan Aditi menemui ayah Jayas. Terlihat ayah Jayas bekerja sebagai tukang kremasi mayat. Surya bertanya mengenai Jayas. Ayah Jayas menjawab, Jayas bukan anaknya lagi. Ayah Jayas bercerita, dahulu ayah Jayas cukup dihormati di kalangan masyarakat. Suatu malam, ketika ayah Jayas sedang mengkremasi mayat, seorang gadis kecil berteriak, Jayas remaja melakukan enjos dengan mayat. Warga desa kemudian menyeret Jayas remaja kepada ayahnya. Ayah Jayas marah dan membawa Jayas pulang. Sejak itu, ayah Jayas sangat membenci Jayas. Ayah Jayas bingung harus bagaimana. Kedua orang tua Jayas mencoba bertahan hidup di desanya. Namun, Ibunda Jayas tidak kuat mendengar omongan warga desa. Ibunda Jayas sakit dan meninggal dunia. Jayas merasa bersalah
dan pergi dari rumah. Sejak itu Jas tidak pernah kembali pulang. Jas merantau keluar kota dan hidup seorang diri. Ayah Jas berharap Surya segera menangkap Jas, atau jika perlu, Surya segera menghabisi Jas. Setelah mendengar cerita ayah Jas, Surya dan Aditi kembali pulang. Malam hari Surya menemui Isabel di hotel dan menceritakan tentang masa lalu Jas. Isabel kaget mendengar hal itu. Isabel sedih karena lelaki yang ia mengidap penyakit yang aneh. Surya tidak ingin membunuh Jas karena Surya juga kasihan melihat kondisi Jas. Surya berharap Isabel bisa membujuk Jas agar menyerahkan diri. Isabel akan berusaha melakukan hal itu. Besok pagi mereka semua mulai beraksi. Isabel minta dijemput Jas di stasiun. Surya, Aditi, dan Das memantau dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, Jas muncul dengan mobil merah. Surya menyuruh Isabel untuk bersikap biasa seperti tidak terjadi apa-apa. Isabel lalu masuk ke dalam mobil. Mereka berdua kemudian pergi ke salah satu rumah bos. Jas, Surya, Aditi, dan Das mengikuti mobil Jas dari belakang. Isabel bertanya kepada Jas, "Ini mobil siapa?" Jas menjawab, "Ini mobil bosnya, yang merupakan juragan Tai. Dahulu Jas pernah bekerja lama kepada bosnya, sehingga ia mempercayakan Jas kunci rumah dan kunci mobil." Isabel baru tahu tentang hal itu. Saat ini bos Jas sedang pergi ke luar negeri. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah bos Jas. Jas mengajak Isabel masuk ke dalam kamar dan mengobrol. Jas berlutut dan mengatakan ia sangat mencintai Isabel dan ingin menikahi Isabel. Jas juga mengakui ia mengidap penyakit nekrofilia. Jas berjanji setelah menikah nanti Jas akan berubah menjadi lebih baik. Isabel tersentuh mendengar pernyataan Jas. Namun Isabel tetap akan menyerahkan Jas kepada polisi. Isabel berpura-pura mengambil air dan menelpon Surya. Surya mendengarkan obrolan mereka berdua. Isabel mengatakan ia berjanji akan membawa Jas ke Inggris. Jas senang mendengar hal itu. Jas lalu memeluk Isabel dengan erat. Jas melihat handphone Isabel sedang menelpon polisi. Jas terbakar emosinya. Isabel menjadi ketakutan. Jas kemudian mencet Surya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Surya percaya. Saat itu dari Isabel. Jas selalu mengancam Isabel dengan sebilah pisau. Jas mengakui ia membohongi maksud bahwa Sally masih hidup. Jas juga mengakui telah membunuh Anwar agar ia bisa menikmati mayat Sally di kos-kosannya. Setelah mengakui semuanya, Jas langsung menyayat leher Isabel hingga tewas. Setelah membunuh Isabel, Jas mendandani Isabel seakan-akan mereka berdua akan menikah. Surya dan Das merasa heran mengapa Isabel tidak memberi kabar lagi Surya. Aditi dan Das selalu melakukan penyergapan.